Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia kerja, terutama pada sektor ekonomi kreatif. Salah satu profesi yang sangat terdampak adalah makeup artist, di mana media sosial dan algoritma kini menjadi penentu utama dalam membangun karir dan mendapatkan penghasilan melalui algoritma yang bekerja berdasarkan analisis data atau data analytics. Fenomena ini menjadi penting untuk dibahas saat ini karena semakin banyak generasi muda yang menggantungkan masa depan karirnya pada platform digital yang dikendalikan oleh sistem algoritma, di mana performa konten sering diukur melalui engagement rate dan reach untuk menentukan seberapa luas karya dapat tersebar. Fenomena ini berkaitan erat dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski algoritma membuka peluang yang sama, tetapi ia juga beresiko menciptakan ketimpangan sosial. Disinilah muncul refleksi bahwa algoritma membawa peluang besar bagi peningkatan karir, namun juga menghadirkan tantangan berupa persaingan yang ketat, tekanan konsistensi dalam menyusun konten strategi, serta ketidakpastian penghasilan. Selamat pagi Kak, perkenalkan nama saya Quina, saya dari kelompok Deep Dive Divers dari SMK Telkom Malang. Kami sedang ada project Move Market Investigation, kami menginvestigasi lebih dalam tentang new economy, dan kami melihat Kakak sangat menarik sekali nih sebagai narasumber di tema kita kali ini. Sebelumnya saya bersama Kakak siapa? Oke, halo, perkenalkan nama saya Cisa. Saya di sini selaku asisten make up dari Bayi Ersa Maulana Azara Makeup Artist. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Apa nilai unik yang Kakak tawarkan agar klien tetap memilih jasa MUA manusia di era gempuran AI dan filter kecantikan yang ada di media sosial saat ini? Oke, terkait nilai unik yang saya miliki ya, yang pertama pasti gimana cara kita membangun bonding dengan klien, memberikan pelayanan secara maksimal dengan klien dengan cara mungkin konsultasi terkait skin tone make up, lalu jenis kulitnya seperti apa, tipe kulitnya seperti apa. Hal tersebut tentu saja ditujukan untuk memaksimalkan hasil make up sesuai dengan kebutuhan klien gitu. Nah, itu menurut saya tidak bisa digantikan oleh AI ya, karena kan itu mencakup tentang pelayanan secara langsung, gimana cara kita nge-service dengan klien gitu. Mungkin itu sih terkait nilai uniknya. Baik, mengapa Kakak memilih jalur freelance dan menjadi bos sendiri daripada bekerja terikat dengan kantor perusahaan besar? Oke, kalau memilih menjadi freelance yang pertama ya, terkait dengan bagaimana bebas berekspresi gitu, mengingat yang ditekuni adalah bidang makeup artist gitu. Lalu menjadi bos sendiri itu kaitannya dengan fleksibilitas waktu kerja yang utama. Terus pastinya dengan menjadi bos sendiri itu bisa membangun personal branding sesuai dengan karakter yang kita mau itu seperti apa. Oke. Nah, sejauh mana nih portofolio digital di media sosial menentukan harga jasa Kakak dibanding promosi secara langsung dari mulut ke mulut begitu? Oke, kalau untuk portofolio sendiri ya, portofolio itu digambarkan sebagai wadah MUA untuk menunjukkan hasil karya make up yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Jadi kaitannya dengan sosial media pastinya cukup erat, gimana sosial media itu bisa menarik target pasar lebih luas kalau dibandingkan dengan promosi secara langsung, baik itu dari mulut ke mulut atau promosi ya konvensional lainnya gitu. Jadi menurut saya memang portofolio itu sangat penting sih. Tuh. Oke. Nah, siapa nih target pasar paling potensial di era ekonomi baru ini? Dan gimana Kakak tetap relevan dengan tren yang berubah cepat sekali? Oh, kalau untuk target pasar utama pastinya Gen Z dan milenial ya gitu, mengingat dalam hal ini banyak sekali occasion seperti graduation, terus habis itu ada ya wedding, dan bahkan mungkin photoshoot itu juga bisa menjadi peluang gimana Gen Z dan milenial itu jadi target utama di sini gitu, utamanya make up ya. Untuk relevan sendiri sih mungkin dilihat dari tren-tren make up saat ini itu gimana itu sih. Nah, kapan momen yang paling tepat untuk Kakak melakukan
adaptasi alat, atau upskilling agar kualitas kerja kakak tetap kompetitif di pasar global ini? Waktu yang paling tepat itu menurutku pada saat ini ya, melihat tren make up apa sih yang lagi booming banget di pasaran gitu, itu satu. Kedua, mungkin disesuaikan dengan kebutuhan klien juga, ingin make upnya seperti apa. Untuk caranya sendiri biasanya memberikan servis dengan make up menggunakan brand-brand high end seperti itu. Gimana strategi kakak mengelola ketidakpastian pendapat sebagai freelance di sektor ekonomi baru ini? Kalau untuk mengelola sih biasanya pastinya dengan sistem ini ya, membagi-bagi income ke beberapa kebutuhan gitu, seperti ada dana darurat, terus dana yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Terus selain itu juga bisa dengan melihat naik turunnya ramenya pasar itu tadi gitu, supaya bisa dijadikan patokan kita untuk saving money minimal selama 3 bulan. Biasanya gitu sih. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelum era media sosial, seorang makeup artis umumnya mendapatkan klien melalui rekomendasi langsung dan jaringan terbatas. Saat ini, media sosial dan algoritma pada berbagai digital platform menjadi sarana utama promosi dan penentu eksistensi seorang MUA. Tentang MUA yang tidak aktif di sosmed, kemungkinan besar mereka akan mengalami penurunan visibilitas karena tidak masuk dalam sistem distribusi berbasis engagement rate dan reach. Perubahan ini terjadi karena kemajuan teknologi digital dan sistem algoritma yang mengutamakan interaksi pengguna melalui proses data analytics yang berdampak langsung pada pola kerja dan kondisi psikologis para pelaku ekonomi kreatif. Peningkatan pengguna media sosial membuka peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku ekonomi kreatif dalam ekosistem digital market. Namun peningkatan jumlah pelaku juga menyebabkan persaingan yang semakin ketat akibat kompetisi berbasis performa konten dan strategi konten strategi. Perbandingan kedua grafik menunjukkan bahwa peluang dan tantangan tumbuh secara bersamaan dalam sistem kerja berbasis algoritma. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma membantu pertumbuhan karir, namun membutuhkan kesiapan dan adaptasi manusia terhadap sistem digital dan artificial intelligence (AI). Di tengah kemajuan teknologi, manusia tetap perlu berpegang pada nilai-nilai luhur dalam bekerja. Filosofi Jawa Ajining Diri Sakalathi, Ajining Raga Sakabusana mengajarkan pentingnya etika dan sikap. Di era algoritma dan digital platform, profesionalisme, etika, dan tanggung jawab menjadi kunci budaya kerja masa kini.